Rabu sore kabut asap di Jambi masih cukup tebal. Pemprov Jambi juga masih berupaya memadamkan titik api di daerah Musi Banyu Asin. Informasi selengkapnya kami terhubung dengan Andri Suryawinata. Andri. Kondisi yang bisa kami sampaikan langsung dari Jambi, tepatnya sekarang berada di kantor kepolisian daerah Jambi. Ini memang kepekatan udara berangsur lebih tipis daripada di pagi hari. Jika di pagi hari kepekatan kabut asap ini berada di angka 300-500 meter, untuk sore hari ini berada di 1.600 meter. Dan hal ini pun membuat Pemprov Jambi berusaha untuk menerbangkan 2 helikopter yang membawa terbumi untuk memadamkan titik api yang berada di Provinsi Jambi dan 1 air tractor untuk menyiram ataupun memadamkan api yang berada di sekitaran daerah Musi Banyu Asin. Nah, tentunya hal seperti ini menjadi pertanyaan tidak hanya untuk warga Kota Jambi saja, tapi seluruh Indonesia. Kira-kira siapakah orang yang berada di balik dari terjadinya pembakaran hutan dan juga lahan, terutama di Provinsi Jambi. Untuk dari itu, sekarang pun kami akan berbincang-bincang dengan Kapolda Jambi, Brigjen Pol Lutfi Lubihanto. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Oke, Pak. Ini kan bicara soal kasus pembakaran hutan dan juga lahan. Kemarin sempat dirilis bahwa sudah ada 23 tersangka dengan 7 peristiwa. Untuk update bagaimana nih, Pak? Baik, terima kasih. Sebagaimana kami informasikan yang terdahulu bahwa Polda Jambi dan jajarannya ada beberapa Polres yang menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembakaran hutan ataupun lahan. Di antaranya adalah Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Polres Muara Jambi, Polres Tebu, dan Polda Jambi melalui Direktorat Kriminal Khusus itu menangani permasalahan-permasalahan terkait dengan pembakaran hutan. Untuk informasi terkait dengan perkara yang ditangani, di tahun 2014 kami menangani 7 perkara mengenai pembakaran lahan dan hutan ini. Dan di 2015 tercatat ada 10 kasus atau peristiwa yang terkait dengan pembakaran lahan maupun hutan yang ditangani. Dan saat ini di Polda Jambi dan jajarannya sedang melakukan proses dan menahan sebanyak 22 tersangka terkait dengan permasalahan pembakaran hutan ini. Dari 22 tersangka itu, apakah oknum-oknum yang masih rakyat biasa atau ada perusahaan ataupun instansi perusahaan yang memang bergerak di bidang hutan dan juga lahan, Pak? Berkaitan dengan permasalahan pembakaran ini, kami menangani atas dasar laporan dari masyarakat, termasuk juga dari hasil penyelidikan. Dan beberapa tersangka yang kita lakukan dan penanganannya ini adalah warga masyarakat yang memang memiliki kebiasaan ataupun habit untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan. Itu yang kami lakukan. Oke. Kemudian untuk langkah hukum sendiri yang akan dilakukan dari Polda Jambi, Pak, untuk orang-orang ataupun oknum-oknum yang membakar lahan dan juga hutan untuk membuka lahan, bagaimana nih, Pak? Baik, di dalam penanganan khusus permasalahan ini telah ada di dalam unit ataupun tugas khusus yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Dalam hal ini provinsi telah menerbitkan keputusan untuk penanganan masalah hutan. Jadi kami masuk di dalam Satgas di dalam penegakan hukum. Sehingga penanganannya akan lebih cepat karena di dalamnya juga ada unsur yang terkoordinasi dengan pihak penuntut umum ataupun kejaksaan. Nah, ini sekarang ini masih dalam proses, kemudian akan segera kami tindak lanjuti untuk diteruskan kepada jaksa penuntut umum. Terima kasih, Pak, atas informasinya ya. Dan Tommy serta Rahma, jika kita bicara soal indeks standar pencemaran udara untuk Kota Jambi ataupun Provinsi Jambi ini memang berada di kondisi darurat ataupun tidak baik karena berada di angka 297 yang menandakan bahwa kondisi udara ini sudah mulai tercemar ataupun tidak membaik atau malah semakin memburuk. Demikian Tommy dan juga Rahma bisa kita sampaikan langsung dari Provinsi Jambi. Andri Suryawinata melaporkan dari Jambi.